Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ismail. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pengertiannya, yang kedua itu fungsi, yang ketiga itu tujuan, dan yang terakhir itu teknik. Di sini saya akan membahas satu persatu, yaitu dari pengertian supervisi. Di sini supervisi pendidikan adalah kita dapat lihat supervisi atau situasi keadaan pendidikan itu tersebut. Bagaimana cara perbaikan? Mohon maaf, saya kaji ulang. Supervisi pendidikannya itu adalah perbaikan situasi pendidikan dalam proses belajar mengajar. Antara ibarat guru mengajar murid-murid tersebut dengan tujuan anak-anak murid tersebut menjadi paham dan dapat dimengerti. Saya ambil contoh di sini, perbaikan situasi dalam proses belajar mengajar adalah saya ambil contoh saya sebagai seorang guru dan ini adalah anak-anak atau peserta didik saya semua. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pun menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita tulis dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran di sini adalah menjumlahkan dan mengurangkan. Anak-anak ada yang tahu menjumlahkan dan mengurangkan? Anak-anak itu kan belum tahu apa-apa. Ibarat kita mengajarkan lagi. Menjumlahkan adalah kita ambil contoh 1 ditambah 1 sama dengan 2. Karena ini penjumlahan, tandanya tambah. Seandainya pengurangan itu kan kurang. Berarti seandainya kita ambil contoh 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 berapa anak-anak? 3 ya Bapak. 3 Bapak. Berarti begitu contohnya. Yang kedua itu fungsi supervisi. Fungsi supervisi di sini terbagi menjadi 5 dan sini saya cuma menyebutkan saja. Yang pertama itu menyelenggarakan inspeksi. Inspeksi di sini adalah pemeriksaan kepala sekolah terhadap kepala sekolah memeriksa guru-guru atau bagaimana cara guru-guru itu tersebut mengajarkan pelajaran kepada anak-anak tersebut. Yang kedua itu penelitian hasil inspeksi. Penelitian di sini tersebut yaitu observasi. Di sini kepala sekolah langsung terjun langsung ke lapangan beserta guru-gurunya mendidik anak-anak tersebut agar bisa dapat berkontribusi bersama masyarakat di desa itu tersebut. Yang ketiga itu penilaian. Penilaian di sini dapat kita ambil itu penilaian sikap, moral, dan norma-norma tata tertib anak-anak tersebut, kerapiannya, dan lain-lainnya lagi. Yang keempat itu latihan. Latihan di sini sudah dapat kita gambarkan, itu seperti memberikan soal dan lain-lainnya lagi. Yang terakhir itu pembinaan. Pembinaan di sini adalah kita sebagai seorang guru harus membina anak-anak itu tersebut supaya anak-anak tersebut kedepannya akan lebih maju lagi daripada kita. Yang ketiga, pembahasan ketiga yaitu tujuan. Tujuan di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu membina. Yang kedua itu memperbesar, membantu, meningkatkan, memperbesar ambisi, membantu pimpinan sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tidak panjang lebar yang dari satu persatu. Yang pertama itu membina kepala sekolah. Membina kepala sekolah dengan guru-guru. Di sini berarti dia untuk lebih memahami, ibarat berkelompok. Kepala sekolah dan guru-guru itu berkelompok, memahami pendidikan itu tersebut. Apakah itu pendidikan? Dia akan mengkaji, seperti video saya sebelumnya, dia mengkaji ulang materi-materi tersebut supaya anak-anak itu lebih mudah memahami kata-kata yang ada di dalam buku tersebut. Yang kedua itu memperbesar kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didik ke aktivitasannya. Ibarat kita harus mempersiapkan. Saya ambil contoh
menurut saya itu mempersiapkan peserta didik itu yang pertama-tama itu adalah kita masuki kelas, kita harus melihat keadaan kelas itu, apakah keadaan itu kelas bersih, tertata rapi atau tidak. Seandainya tidak tertata rapi, berarti kita harus memerintah anak-anak itu dengan lemah lembut. Anak-anak, tolong ya mejanya dirapikan, jangan sampai ada sampah satupun yang ada di kelas. Mohon ya anak-anak, seperti itu. Ibarat seandainya kelas itu bersih, berarti pelajaran kita juga akan nyaman, anak-anak tersebut akan lebih mudah memahami. Seandainya kelas itu kotor, berbau apa segala macam, pasti anak itu bau apa ini, kan tidak suka. Itu tidak boleh. Yang ketiga itu membantu kepala sekolah dan guru-guru mengadakan diagnosis. Diagnosis itu ibarat hubungan antara kepala sekolah, dewan guru serta masyarakat yang ada di situ. Ibarat kita saling bekerja sama, saling tolong menolong dalam menyikapi masalah-masalah yang ada di sekolah. Jika di lingkungan masyarakat ada bergotong royong, kepala sekolah dan guru-guru dapat berpartisipasi dalam membantu masyarakat itu tersebut. Kurang lebih seperti itu. Yang keempat itu meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru-guru serta warga. Di sini maksudnya meningkatkan. Berarti kita harus lebih meningkat. Ibarat yang dulu kita di sekolah kita menjadi kepala sekolah, dewan guru-guru itu kita tidak disiplin waktu atau tidak mau menolong masyarakat jika ada gotong royong. Di tahun kedepannya kita harus memperbaiki. Disitulah dia meningkat. Ibarat dari pertama kita harus meningkat lagi menjadi lebih baik. Ibarat lebih baik sedikit saja pun tidak apa-apa. Intinya kita meningkat. Kita harus berkembang. Tidak menonton terus seperti itu. Sekolah itu kan seperti itu. Maka sekolah itu tidak akan berkembang. Dan yang kelima itu memperbesar ambisius atau meningkatkan kekreativitasan di sekolah. Di sini maksudnya kepala sekolah ini harus kreatif, membina supaya murid-murid itu tersebut banyak ingin masuk sekolah itu tersebut. Ibarat kita membuat kreativitas sendiri, atau kita berdiskusi kepada dewan-dewan guru yang lain, apakah ada contoh atau ide-ide dari dewan guru-guru yang untuk meminati supaya anak itu banyak minat masuk sekolah kita dan menjadi sekolah terfavorit. Dan yang terakhir itu membantu pimpinan sekolah untuk mempopulerkan sekolah. Di situ kurang lebih sama nomor 5, yaitu mempopulerkan. Berarti kita harus lebih meningkatkan sekolah kita lagi. Ibarat kita harus mendidik anak-anak itu lebih menjadi seorang yang lebih berpotensi daripada kita sebelumnya. Dan yang ketujuh di sini, mohon maaf ya, ternyata ada 8. Yang ketujuh di sini adalah membantu kepala sekolah dan guru-guru untuk dapat mengevaluasi. Di sini mengevaluasi, berarti kita harus melihat keadaan atau merevisi. Mengevaluasi itu merevisi dari awal pembelajaran. Seperti kita akan mengadakan ujian ataupun ulangan, kita harus merevisi. Berarti kita harus mengulang dari awal materi tersebut. Kita bertanya kepada anak-anak, apakah ada dari pertemuan pertama kali kita sampai sekarang ada yang materi tidak dimengerti? Jika ada tidak mengerti, boleh ditanyakan kepada Bapak. Bapak akan menjelaskan kepada kalian sebagai bagaimana cara agar itu lebih dapat mudah dipahami oleh anak-anak itu tersebut. Contohnya seperti itu kurang lebih. Dan yang terakhir itu mengembangkan. Di sini mengembangkan guru-guru atau kesatuan dan persatuan guru-guru tersebut sangat diperlukan. Karena jika guru-guru dewan guru tidak kompak dalam mengambil keputusan, atau ada pelimpang, atau ada yang egois, atau ada yang tidak suka dengki kepada guru itu tidak boleh. Karena di sini guru harus bersatu dengan kesatuan. Dan yang terakhir itu teknik supervisi. Di sini tekniknya terdapat terbagi menjadi 5. Yang pertama itu saya jelaskan langsung dari yang pertama sampai ke-5. Yang pertama itu kunjungan besar. Kunjungan besar secara berencana terhadap satu kelas ke kelas lainnya.
Ibarat seperti ini. Berencanakan. Ibarat kita masuki kelas, ada guru ngajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Guru. Pelajaran apa ini? Mohon maaf mengganggu waktunya sedikit. Ibu mau bertanya. Jika ibu kepala sekolah ataupun bapak kepala sekolah. Jikalau bapak berarti manggil bapak. Jikalau ibu kan. Seperti ini. Saya ingin melihat keadaan kelas ini. Ibu kepala sekolah itu melihat. Oh, ibu sebagai wali kelas ini ya, Bu. Saya boleh mengasih usulan nggak, Bu? Kelas ini harus lebih kreatif lagi, Bu. Atau setidaknya menggambar tempelan-tempelan kreatif dari anak-anak kelas ibu ini tersebut. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua itu pertemuan pribadi antara kepala sekolah dan guru-guru. Di sini dapat kita lihat pertemuan pribadi. Berarti di sini musyawarah atau rapat dewan-dewan guru. Seperti akan adanya ujian nasional, pasti semua guru itu akan rapat menyampaikan keputusan bagaimana atau di mana ujian nasional itu akan diadakan, atau sekolah ini akan menumpang di sekolah ini, dan begitunya lagi sekolah ini harus menyediakan kebutuhan yang diperlukan saat ujian nasional itu berlangsung, seperti komputer. Sekarang kan sudah berbasis online, yaitu komputer. Ujian berbasis komputer. Yang ketiga itu rapat antara dewan guru, rapat antara supervisor dengan guru. Supervisor itu pemeriksaan. Di sini berarti kepala sekolah antara guru. Berarti ini hanya rapat di antar sekolah saja. Yang contoh sebelumnya tadi saya ambil itu contoh di berbagai sekolah. Di berbagai sekolah itu dijadikan menjadi satu. Contoh yang sebelumnya. Jikalau ini kita ini hanya rapat mengadakan ulangan, kapan meet. Disitulah kita harus kekompakan atau mengambil musyawarah. Atau di sini kita mengambil pembagian raport. Itulah contohnya. Mohon maaf jika salah yang saya memberikan contoh. Menurut saya begitu. Yang keempat itu kunjungan antara kelas atau antar sekolah. Di sini ini kan jikalau kunjungan antar kelas itu seperti yang contoh pertama kali tadi saya bilang, yaitu secara berencana ke kelas itu tersebut, supaya memodifikasi atau memperbaiki atau mentata ulang, merapikan meja-meja itu tersebut. Jika antar sekolah itu seperti perlombaan, seperti Outwise N itu tersebut, kayak lomba cerdas cermat, tilawatil Quran, LCC, dan lain-lainnya lagi. Dan yang terakhir itu pertemuan di kelompok kerja pendidikan. Di sini kelompok kerja pendidikan kurang lebih di sini terbagi menjadi, saya ambil 4. Yang pertama itu kepala sekolah, dewan guru, ketua OSIS mewakili murid yang ada jika SMP atau SMA. Kalau SD kan belum ada. Dan yang terakhir ini warga yang berkepentingan atau di desa itu tersebut, warga atau orang yang dipercaya di desa itu tersebut. Kita harus mengelompokkan, berencana. Seandainya ada warga ini kan, saya punya usulan, Pak, Ibu, mohon maaf ya. Bagaimana saya ingin meminta, bolehkah saya meminta bantuan kepada dewan guru ataupun murid-murid di sini untuk bergotong royong membersihkan parit. Dewan kepala sekolah, oh itu usulan bagus, Pak. Saya dewan guru, begitu murid sebagainya akan membantu gotong royong untuk membersihkan parit tersebut. Sekian materi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah itu berasal dari saya sendiri, yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.